menceritakan tentang apa guys? Bukan penciptaan, tapi tiang-tiang langit bergoyang-goyang tercengang-cengang oleh hardiknya. Ini kemarahan Bapa. Ini kemarahan Bapa, makanya ada angin tornado. Angin tornado itulah maksudnya tiang-tiang langit itu. Wow, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bagaimana kamu mau bantah dengan pemahamanmu sendiri? Coba. Makanya kamu selalu merasa pintar sebagaimana di Kalau Roma di tadi. situ ada dua entitas. Lalu kenapa orang Farisi masih menyalibkan Tuhan Yesus Hamasiah? Baca Ibrani 5 nomor 7. Ibrani 5 nomor 7 ayat menjawab dengan ayat. Ibrani 5 nomor 7 ayat menjawab dengan ayat. Loh, ini alasan Tuhan Yesus Hamasiah disalibkan orang Farisi. Kenapa orang Farisi masih menyalibkan Tuhan Yesus Hamasiah? Kan dia baca itu dulu bukan... Yohanes 5:3. Baca dulu Ibrani 5 nomor 7. Dan dia yang dalam hari-hari jasmaninya mempersembah permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Nah, nomor 7, dia yang dalam hari-harinya jasmaninya mempersembahkan hak dan telah didengarkan dari kesalehannya, baik doa maupun permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada dia. Dia di sini siapa? Dia di situ siapa? Roh keilahiannya, Elohim. Dia di situ siapa? Elohim atau bukan? Iya, Yesus Hamasiah. Oke, yang berdoa itu siapa? Yesus Hamasiah. Yosua berdoa kepada dirinya sendiri. Iya. Aduh, itu tidak benar. Ketika kita mempersembahkan doa, Haleluya, haleluya. Apa haleluya? Kau bilang Elohim berdoa kepada dirinya sendiri. Iya, betul sekali. Ada masalah? Innalillahi Kamu keberatan? Itu Nah, sekarang tidak, dengar dulu. Tidak ada masalah sama saya. Yang ada Saya masalah mau itu jawab dari dulu. cara berpikir. Ya, Sabar ya dulu. terserah kamu. Ya. Iya, sabar dulu. Kan Sabar dulu. bagi Bapak Yahweh tidak ada yang mustahil. Oke, Iya, saya mau sabar jawab dulu. Roma 1. Iya, sabar dulu. Saya kasih selesaikan dulu. Sabar terus. Cumananya kamu ini supaya menghindar dari pertanyaan saya. Sabar. Tetap saya jawab. Sabar dulu. Cuman kita kasih selesaikan ini Mikana yang cantik bagi hati dan tidak sombong. Saya tidak mau kamu tersesat loh. Coba. Nah, sabar. Kamu perhatikan ya. Saya kan tidak menyembah batu, tugu dan patung. Saya tidak sesat. Iya, sabar. Jangan lari ke situ nanti kena lagi kita arahan lagi. Sabar. Ya, silakan. Dia yang dalam hari-hari jasmaninya mempersembahkan hak dan telah mendengarkan dari kesalehannya, baik doa maupun permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dari kematian. Berarti Elohim berarti Yosua berdoa kepada Elohim agar terselamatkan dari apa? Dari kematian. Berarti Elohim hidup atau mati? Elohim mati dan bangkit, hidup kembali selama-lamanya. Kau bilang berarti doanya tidak didengar. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Tidak, berarti doanya didengar atau tidak? Didengar. Yesus Hamasiah berfirman. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Jangan takut, akulah yang awal dan akhir dan yang hidup. Aku telah mati, tetapi lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya. Ini, kan dia mati dan bangkit toh. Bukan masalah dia mati dan bangkit. Nih, perhatikan Mika. Coba ya. Kalau ini kamu bilang bahwa Yesua itu adalah Elohim itu sendiri ya. Kamu dengar baik-baik. Betul. Elohim yang dalam hari-hari jasmaninya, Elohim yang dalam hari-hari jasmani Elohimnya mempersembahkan hak dan telah didengarkan dari kesalehan Elohim, baik doa maupun permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada Elohim yang sanggup
yang menyelamatkan Elohim dari kematian. Oh, haleluya. Terpujilah Bapak Yahweh Yesus Masiah. Apa yang haleluya? Dia itu, karena Itu menurutmu tidak masalah. saudaraku. sabar. Kutanya sama kamu dulu. Dia Ya. berdoa agar selamat dari Menyelamatkannya dari kematian. Menyelamatkan Menyelamatkan itu tubuhnya dari kematian. iya, menyelamatkannya dari Iya. kematian. Oke. Ya, tubuhnya Berarti doa Elohim ini, itu. ya, Iya, doa tubuh ini Elohim, didengar tubuh atau Tuhan. tidak? Iya, didengar. Didengar, berarti dia mati atau tidak? Iya, diselamatkan dari kematian, makanya dia bangkit. Dia mati, saya tidak tanya bangkit, dia mati atau tidak? Mati dan bangkit, kok diselamatkan dari kematian. Aduh, kalau dia diselamatkan dari apa? Dari Nih, kematian, sabar. artinya mati dulu dong. Gimana sih kamu nih? Sabar. Bisa berpikir dengan Kamu cerdas dengar. nggak? Diselamatkan dari Oke. kematian, berarti dari kematian, makanya dia bangkit. Paham? Oke, sabar. Kamu dengar. Kok nggak Kamu paham dengar kamu? baik-baik ya. Kamu Oke. dengar. Iya, dengar. Udah Ini cukup di terakhir. situ, sekarang jawab Ini pertanyaan saya. terakhir. Oh, Ini oke. terakhir, habis Ya. itu ku jawab. Ini terakhir, habis itu ku jawab pertanyaan kamu. Mikana, ada satu jembatan, perhatikan baik-baik, perhatikan kamu punya akal baik-baik. Ada satu jembatan yang setiap orang lewat itu mati. Setiap orang lewat mati. Datanglah Mikana mau lewat situ. Mikana tahu nih setiap lewat orang mati. Sebelum Mikana melewati jembatan itu, Mikana berdoa kepada Yeshua HaMashiach. Wahai Tuhan, saya mau lewat jembatan ini. Selamatkanlah saya dari kematian. Dan doa kamu telah didengar. Kira-kira kamu lewat jembatan itu mati atau tidak? Doanya seperti ini. Aduh, dasar kamu. Iya, sabar. Bentar, Ini bukan analogi. gitu. Analogimu nggak nyambung. Bapak Yahweh bukan selamatkan. Begini doanya. Bapak, tolong lindungi saya agar saya tidak jatuh dari jembatan, agar saya tidak mati. Gitu dong. Iya, oke, baik. Bapak, Nah, kalau oke. diselamatkan Sabar. dari bentar dulu. Diselamatkan dari kematian, artinya mati dong, betul nggak? Berarti kalau Artinya sabar, mengalami sabar. kematian, betul nggak? Artinya mengalami kematian. Sabar. Sebentar. Diselamatkan dari kematian, artinya mengalami kematian, betul nggak? Makanya Tidak. Bagaimana kau pemahaman begitu? Dengar dulu baik-baik. Makanya aku kasih kamu analogi. Dengar dulu. Loh. Iya, dengar Agar- dulu. Dengar dulu analogi saya. Itu doanya biar seperti masuk ini. kita ke situ. Bapak lindungi saya agar saya tidak jatuh dari jembatan supaya saya tidak mati. Itu doa yang benar. Kalau Oke, diselamatkan dari kematian, ya berarti kamu sudah mengalami kematian. Artinya kamu diselamatkan dari kematian sehingga kamu dibangkitkan. Makanya kamu bangkit dari kematian. Dengar. Gitu loh. Dengar. Saya pakai yang tertulis. Ya Bapak, Mikana mau lewat di jembatan ini Bapak. Setiap orang lewat jembatan ini itu mati Bapak. Mikana mau lewat jembatan ini. Ya, tolong selamatkanlah Mikana. Doa kamu telah didengar. Kamu mati atau tidak lewat jembatan itu? Loh. Kalau selamatkan aku dari kematian artinya sudah mengalami kematian. Selama dari kematian, berarti kalau selama dari kematian itu berarti tidak mati. Begitu. Kalau coba oke, saya Kalau- kasih dengar analogi. dulu. Saya kasih Kalau analogi yang selama dari gampang. Bentar kecelakaan, gini. dengar. Bentar gini. Selamatkan Bagaimana aku dari pemahaman kau kebanjiran ini. Sudah banjir atau belum? Ya tidak akan banjir, Mikana. Aduh, gimana sih cara berpikirmu? Selamatkanlah aku dari kebanjiran ini. Oke, Udah begini, banjir apa ku ikut, belum? Ya udah analogi banjir. kamu. Ya, Sabar, ku ikut analogi kamu dulu. Datanglah selamatkan banjir aku ini. dari kematian Sabar. ini. Artinya sudah mati Sabar. dong. Iya, sabar. Datanglah Kok kamu banjir gak nih. bisa berpikir dengan cerdas? Iya, bentar dulu. Datanglah banjir nih. Ini. Misalnya ini banjir nih. Ini banjir. Datanglah banjir. Kita berdoa ini. Ya Tuhan, selamatkanlah dari banjir ini. Ya udah Apakah kan datang itu? banjir kan? Sabar. Banjir menuju kepada kita. Sabar. Banjir menuju kepada kita.
Kita berdoa ini belum sampai kepada kita nih. Banjir belum sampai kepada kita nih. Ya Tuhan, selamatkanlah kita dari banjir ini. Dan doa kita didengar. Banjir datang kepada kita atau Tapi banjir sudah pergi ke datang, tempat sudah ada lain? banjir kan? Sudah datang banjir kan? Lah, sudah terjadi banjir karena ada terjadi Nggak banjir bisa, dong. Mikana. Selamat dari kematian. Itu aja pun nggak Sabar bisa. dulu. Enggak. Yang jawab dong, Sabar. jawab dong pertanyaan sekarang giliran saya. Iya, Giliran sabar. saya bertanya. Kamu tadi mengutip At-Taha 14. Kamu jangan menghindar Iya, dong. Jangan saya kabur kamu jawab. dari pertanyaan saya. Jangan kabur dari Siapa yang pertanyaan saya. kabur, Mikana? Kita diskusi Oke, ini mencari kebenaran, ini si bukan loading mencari si loading kekaburan. ini dia itu ya nggak pernah mau menjawab pertanyaan kita. Artinya Inilah dia. nggak berani. Tuh kan nggak berani kan Bagaimana menghindar kamu bilang terus. saya nggak berani? Coba jawab Sementara, dulu. sabar. Taha 14 Sementara kamu saya tadi, sabar, dengar dulu baik-baik. Apakah tadi yang ketika saya memberikan ayat kamu menjawab sesuai dengan yang tertulis? Kan tidak. Uang di sini tertulis ada 2, Yohanes 14 nomor 1. Digelisahkanlah hatimu, percaya kepada Elohim, percaya juga kepadaku. Kamu bilang 1. Saya berusaha terima agar diskusi saya itu berjalan lancar. Mungkin di tempat lain kamu bisa berubah. Matius 11:25, Yesua berdoa kepada Elohim. Dia terus Kamu tuh lari mengatakan, terus. Pertanyaan saya nggak dengar pernah dulu. dijawab. Kita sudah Bagaimana menjawab kamu ini, pertanyaan Mikana? itu semua karena Yeshua masih adalah Yahweh yang Echad. Sekarang giliran saya Nah, sampai sekarang bertanya kan dan kamu jawab sudah pertanyaan menunjukkan sama saya. Lalu kenapa tadi kamu mengcompare keimanmu Taha 14? Iya, Taha kamu dengar. Oke, 14 baik. itu, Diam. Itu kata Diam, siapa diam. kepada siapa? Oke, diam. Taha Diam. 14 itu kata siapa Ya. kepada siapa? Iya, kamu diam dulu. Kamu diam ya. Tadi, kenapa saya mengkantor Taha kepada iman saya? 14 itu kata siapa Iya. kepada siapa? Jawab dulu. Iya. Sekarang jawab dulu Kenapa? pertanyaan saya. Kita sudah jawab Iya, tadi dengar pertanyaanmu. dulu. Kenapa Repetitif saya? terus di bagian ayat-ayat itu. Gitu loh. Jawab Iya, dengar pertanyaan dulu. saya sekarang. Kenapa? Dengar dulu. Kenapa saya Taha mengantar kepada 14 keimanan itu saya? perkataan Sabar siapa dulu. kepada siapa? Kasih saya waktu sedikit berbicara lah. Sudah berulang-ulang kamu membahas itu. Iya, Sekarang ini saya giliran mau saya jawab. bertanya sama kamu. Iya, saya mau jawab. Ya, jawab. Ya, oke, diam ya. Diam. Tak lama kecantikannya runtur loh. Kalau pelan-pelan dulu. Saya sudah tahu Mikana pasti akan ribut kalau masuk dalam Yohanes 5:30. Kita Saya sudah tahu itu. jawab. Jangan repetitif terus di ayat itu. Iya. Bahwa Yahweh itu datang menghakimi dengan adil. Mazmur 98 ayat 5. Sekarang pertanyaan saya, Taha saya mau 14 jawab itu loh. perkataan siapa kepada siapa? Iya. Saya mau jawab loh, ya. Nah, kenapa saya kantor kepada keimanan saya agar kamu itu juga bisa paham. Oh, berarti Tuhan itu betul-betul tidak bisa dilihat. Makanya dalam Quran surat Toha ayat 14 dikatakan aku ini adalah Allah dan sembahlah aku dan dirikanlah solat. Kamu mengatakan itu kepada siapa dan kepada siapa? Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui pelantaran Jibril alaihissalam. Melalui perantaraan Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa Allah itu adalah nama dan sembahlah dia dan dirikanlah solat mengingat dia. Paham Ini kan sampai sini? perkataan Sabar Jibril dulu. kepada Muhammad. Itu firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui pelantaraan Jibril. Ya, masalahnya begini Mikana, kamu belum bisa sampai situ. Di Wong tadi ayat kamu bilang, 10 Yesus sampai berdoa kepada dirinya sendiri. 13-nya di situ tentang kisah Sa- sa- Nabi sa- sa- Musa. sa- Sabar. ini bukan perkataan Allah kepada Nabi Musa. Al-Quran itu perkataan Allah kepada Nabi Muhammad diwahyukan melalui pelantaraan Jibril alaihissalam. Mana ada Musa diturunkan Al-Quran? Sembarang kau ini. Oke. Tapi kenapa di sini di ayat 10 sampai 14? Coba kamu baca dulu ayat 10 sampai 14. Iya, itu begini. Ketika dia Al-Quran itu, Musa melihat api, lalu dia berkata Iya, kepada dengar. keluarganya, "Wahai Iya, Musa." dengar. Al-Quran itu, iya dengar. Dengar, Al-Quran itu menceritakan hal yang sudah terjadi
yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Ya, itu menceritakan hal yang sudah terjadi. Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salatu salam. Bukan kepada Musa, itu menceritakan yang masa lalu. Karena Al-Quran itu menceritakan hal yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kalau kita mau masuk ke situ, otakmu belum sampai, sayang. Oke, supaya Utusan otakku sama utusan Tuhan sampai. saja kamu tidak bisa membedakan. Ya, ya. Oke, supaya sampai otak saya, apakah Quranmu ini menceritakan fakta yang terjadi kepada Nabi Musa? Apakah valid? Apakah valid cerita ini yang dialami Nabi Musa? Kita ke konteks keselamatan. Nah, Keselamatan udah loh, mulai jangan lari. bingung. Konsep keselamatan. Pertanyaan saya, Ingat, apakah Quranmu ini valid menceritakan, akurat menceritakan apa yang pernah terjadi kepada Nabi Musa, bahwa dia Baik. mendengar suara Allah dan menyembah Allah? Oke, baik. Diam ya. Ya. Di dalam Al-Quran, jangan dulu potong. Saya jawab nih ya, jangan dulu potong. Di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Dikatakan situ, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, ya. Tidak ada lagi keraguan di dalam Al-Quran ini, ya. Makanya sudah saya sampaikan, Al-Quran itu menceritakan hal yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Yang akan terjadi saja sudah diceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana yang sudah terjadi? Sekarang kamu mengatakan, apakah di dalam Al-Quran menceritakan secara valid tentang Nabi Musa alaihissalam? Saya bilang menceritakan tentang valid. Tetapi malam ini tema kita berdua tentang keselamatan, bukan tentang Nabi Musa. Karena kamu mengutip Kenapa kamu lari ke Nabi Musa? 14. Kamu mengutip tahap 14. Maka wajar Iya, saya kamu kan bertanya. tanya sama Kalau saya kamu tadi. mengatakan itu valid, sekarang tunjukkan pengakuan dari Nabi Musa dalam tulisannya bahwa dia itu mendengar suara Allah, atau yang diutus oleh Allah, atau yang berfirman kepada beliau adalah Allah. Supaya valid dan akurat. Iya, itu berarti kita sudah keluar tema. Tema kita kan keselamatan. Tema kita kan keselamatan. Coba. Tema kita kan keselamatan, bukan tentang menceritakan. Sekarang begini. Kalau kamu mau, kita atur waktu, apakah Al-Quran yang menceritakan tentang nabi-nabi yang lebih valid, atau Bible yang menceritakan tentang nabi-nabi yang valid? Di situ tema kita ini keselamatan menurut Kristen dan keselamatan menurut Islam. Kalau kamu masuk kepada Nabi Musa menceritakan pernah ngomong dengan Allah, pernah dengan Allah di pohon, dengan ngomong sama Allah dengan api. Ini bukan tema keselamatan. Kan semalam saya sudah bilang, Mikana, ayo kita diskusi tema keselamatan. Bagaimana keselamatan di dalam kekristenan, bagaimana keselamatan di dalam Islam. Lah, dari tadi Itu poin yang aja, harus kamu pertanyakan. tadi saya sudah menjelaskan tentang keselamatan, tapi kamu malah menggiring Oke, sabar. ke keilahian Iya. Tuhan Yesus Hamasiah. Iya, Kamu dengar aja dulu, sudah lari dengar dari dulu. tema. Kamu aja tidak tepati janji. Malah kamu tadi Oke. lari dari tema. Ya, tentang keselamatan. Sabar, kamu dengar dulu. Kamu malah memframing, oh begini-begini, dia itu bukan Tuhan lah, ini dua entitas lah. Kamu sendiri yang lari dari tema loh. Ya udah sekarang Oke, jawab baik. dulu. Baik, Karena baik. kamu tadi sudah lari Baik. dari tema. Kata kamu tadi Siapa? valid Siapa? apa yang Tunggu dulu, karena tadi kamu bilang valid apa yang dialami Nabi Musa. Sekarang bisa nggak kamu tunjukkan pengakuan dari Nabi Musa itu sendiri? Karena Taha 14 ayat Taha 10-14 itu kan bukan pengakuan Nabi Musa, bukan tulisan Nabi Musa, tapi itu kamu bilang tadi firman Allah kepada Muhammad melalui Jibril. Supaya akurat dan valid apa yang ditulis dalam Quranmu, apakah saudara bisa menunjukkan tulisan dan pengakuan dari Nabi Musa bahwa dia itu menerima firman dari Allah yang dimana Allah berkata, aku ini Allah, sembahlah aku dan laksanakanlah sholat. Ada pengakuan dari Nabi Musa itu sendiri seperti itu. Sudah. Dia diperintahkan seperti itu. Ya silakan. Oke, jangan potongnya waktu saya ya. Waktu saya ya. Oke, baik. Ya baik teman-temannya, kita sudah melihat diskusi sama Mikana ya. Saya datang ke sini diskusi tentang tema keselamatan.
Begitu saya ulur waktu dari tadi, begitu tembak Yohanes 5:30, pasti saya sudah tahu pasti akan jadi begini. Setelah itu dia bertanya kepada saya. Udah nggak usah Kan? framing. Iya, Kamu dengar, sendiri yang iya, lari dari kamu tema. ini. Kamu tadi Iya. sudah menggiring Iya. lari dari tema. Sekarang ketika Iya, saya dengar bertanya dulu. tentang kitabmu, malah kamu memframing. Nah, itu namanya nggak fair. Iya, sekarang begini, dengar begini, bukan tidak fair Mikana. Ketika kamu berbicara, kalau kamu bertanya tentang keimanan saya, bagaimana sih konsep keselamatan di dalam Islam itu? Bagaimana sih konsep saya sengaja mengutip, dengar baik-baik. Saya sengaja mengutip bahwa kenapa Allah di dalam Al-Qur'an tidak terlihat, di dalam Bible tidak terlihat, berarti sama Tuhannya Nabi Muhammad sama Tuhannya Yesua Hamasya. Sabar, jangan dulu potong. Oh, ini Jangan harus dulu potong. luruskan. Jangan Bentar dulu dulu. potong. Aduh. Kamu itu suka memframing loh. Sedangkan Yesua Hamasya adalah Yahweh itu sendiri, di mana wajah aslinya adalah yang mendiami cahaya terang yang tak terhampiri, 1 Timotius 6:16. Tapi Sudah. kenapa dia bisa dilihat oleh para nabi dan para rasul? Karena dia menampakkan diri. 1 Timotius 6:14. Kalau kamu Sudah. bilang bahwa Allah itu sama dengan Yahweh Elohim, emangnya eksistensi Allah itu apa? Sudah. Wajah asli, ya eksistensinya, wujudnya apa? Silakan. Oke, diam dulu, jangan dulu potong lah. Jangan dulu potong ya. Jangan dulu potong, biarkan saya selesai atau kasih saya waktu berapa menit lah. Setelah itu baru kamu potong. Begitu. Ya, kamu dengar baik-baik. Kenapa saya lari kepada Al-Qur'an? Supaya saya pengen Bentar, mau saya tutup buka kamera ya. pemikiran. Yang penting jangan tutup akal saya. Jangan tutup hati. Soalnya hidayah tidak akan masuk kalau tutup hati. Iya, yang penting tutup kamera tidak apa-apa. Yang penting jangan tutup hati kan. Dia kabur ini. Memang Mikana itu begitu. Begini teman-teman ya. Kenapa saya lari kepada Al-Quranul Karim? Biar saya pengen membuka pemikiran Mikana. Karena statement saya begini, kalau kita bisa bersatu, buat apa kita berpisah? Anjay. Nah itu statement saya. Nah, di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, Elohim tidak terlihat, Elohim tidak terhampiri, bersemayam di dalam terang. Ya, di dalam Al-Quran, Allah itu tidak terlihat, Allah itu tidak terhampiri. Bagaimana Tuhan itu menunjukkan eksistensinya, yaitu dari ciptaannya. Quran surah Fusilat ayat 53. Bagaimana Bapak menunjukkan bahwa dia punya eksistensi di dalam Roma 1 nomor 20. Dia menunjukkan dari karya-karyanya, yaitu dari ciptaan-ciptaannya. Ya, paham di situ? Ya. Nah, di dalam Al-Qur'an, dengar baik-baik ya. Ketika Musa diutus ke dunia, Musa mengatakan Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. 1. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesua di tengah-tengah Bani Israel. Yesua mengajarkan hal yang sama. Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Oi. Jangan kamu sembarangan, jangan fitnah ya. Orang Israel pernah sembah Allah. Iya, dengar dulu. Oke, Dengar. tapi supaya nggak panjang-panjang ini, ya. Sabar dulu. Enggak Sabar terlalu dulu. panjang soalnya nanti jadi ini buyar. Tidak, kasih Oke, saya waktu 3 menit lah. begini, bentar. Sebab memang eksistensi atau wajah asli Yesua Hamasya itu adalah roh yang mendiami cahaya terang yang tak terhampiri. Sehingga dia tidak bisa dilihat. Nah, kalau Allah itu tidak bisa dilihat, emangnya ada dalam kitabmu? Tolong tunjukkan dulu supaya saya tahu bahwa di dalam Quran ada dijelaskan Allah tidak bisa dilihat dan tidak bisa dihampiri. Silakan tunjukkan dulu. Aduh, baik. Ya, tunjukkan dulu Baik, dong tunjuk. dalilnya. Ya, tunjukkan dulu dalilnya. Oke. Allah Oke lah, itu kita tidak bang- mampu dilihat. Iya, sabar. Iya, sabar. Ya, silakan Sabar, tunjukkan sabar, tidak bisa sabar. dilihat. Kamu jangan kebanyakan Iya, memframing. sabar. Iya, sabar. Sabar. Nah, saya pakai 2 dalil ya. Saya tidak mau cuma 1 dalil ya. Ya, dia tidak bisa dilihat dan tak terhampiri. Iya, sabar. Sabar. Ya, silakan Sabar. aja tunjukkan aja cari datanya. Iya, sabar, ini saya buka.
Oke, kita buka teman-temannya, kita buka ya. Ya, gimana? Ya, ya sabar. Nah, ini. Nah, ini. Sebutkan ayatnya apa itu? Coba kamu buka di dalam Al-An'am ayat 130. Ya. Al-An'am ayat 130. 130. Iya, coba buka di situ, baca apa? Apa? Sabar. 103, sorry 103. 103. 103. 103 atau 130? 103. Terlalu apa? Cahaya wajah kamu itu terlalu, saya tergoda dari bulu-bulu matamu. Akhirnya saya terbingung-bingung. Oke, sabar. Jangan dulu potong, jangan dulu berbicara. Jangan dulu berbicara. Oke. Dia tidak dapat dilihat oleh penglihatan mata. Ya, ini di Al-Qur'an. Nah, ini di Bibel. Di dalam Keluaran 33 nomor 20. Lagi firman Tuhan. Engkau tidak tahan memandang. Saya kan pakai dua dalil. Bukan. Oh, berarti kamu mengambil dalil dalam kitab suci saya. Loh. Berarti kamu harus pakai dua dalil. validasi dari kitab suci saya dong. Sabar. Loh, Saya kenapa pakai dua kalian dalil itu loh. harus validasi dari kitab suci dengar saya? dulu. Iya, Sehingga dengar dulu. ketika Di saya dalam bertanya, Al-Quran, kamu itu menjawab pakai kitab suci saya. Aduh, kasihan Iya, kali kamu ini. Oke. Apakah kita kurang sempurna sehingga kamu Sabar. harus validasi, harus Iya, pengakuan sabar. dari kitab suci ini? Berat kalau sudah begini. Maksud saya tadi, saya kan jawab pakai dua dalil. Kukasih di Al-Quran. Allah Saya tidak tanya dapat dalam dijangkau. kitabmu. Iya, dengar dulu. Dengar Oke, dulu. itu, Dengar oke, dulu, itu. Mikana. Dia tidak dapat Sabar. dicapai oleh penglihatan mata. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, kenapa dia tidak bisa dilihat oleh mata? Apa eksistensinya rupanya? Oke. Kalau dalam Baik, kitab suci ini kan baik. jelas kenapa dia Iya, tidak bisa sabar, dilihat. sabar. Karena dia adalah Sabar, roh. baik. Yohanes 4 ayat 24. Iya, sabar. Dia adalah roh yang Sabar. mendiami cahaya terang tak terhampiri, yaitu Sabar. 1 Timotius 6 ayat 16. Apa rupanya Sabar. eksistensi Tuhanmu? Kenapa dia Sabar bisa dicapai dulu. oleh penglihatan? Oke, baik. Nih. Kenapa dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata? Karena kamu lihat ini. Al-Ikhlas ayat 4, coba kamu buka. Serta tidak ada sesuatu pun yang tidak setara ada sesuatu dengannya. pun yang tidak setara dengan dia. Sekarang sabar, Yang kamu saya dengar. tanya Sabar, eksistensinya, sabar. eksistensi keberadaannya sabar. apa, wujudnya apa? Iya, Kenapa sabar, nggak bisa makanya dilihat oleh sabar. mata? Iya, sabar. Kamu dengar baik-baik dulu Ya. lah. Bagaimana kamu sudah potong, orang belum jelaskan, Ya udah, coba. silakan. Di dalam Al-Ikhlas ayat 4, tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Roh saja, ciptaan Allah. Angin, ciptaan. Kita tidak bisa dijangkau oleh penglihatan mata. Terus bagaimana bahwa Allah itu menunjukkan bahwa dia itu ada? Baik, ku buka. Baik. Dia punya eksistensi ya? Baik. Oke. Nih. Coba baca. Sebutkan di surah berapa itu? Fusilat. Quran surah Fusilat ayat 53. Ya. Coba baca ini, Mikana baca ini. Ya Coba, kamu Mikana. lah yang baca. Oke. Bagaimanakah cara Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa dia itu ada, eksistensinya ini? Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Mikana, dari ujung kaki sampai ujung rambut Mikana itu mana yang Mikana buat sendiri? Lah, dari ujung kepala sampai ujung kaki saya itu ciptaan Bapak Yahweh Yeshua Masih, bukan Allah. Nah, begini, kebesaran dan tanda-tanda. Pertanyaan saya, kamu mengimani 25 nabi. Lalu kenapa hanya nabimu
yang memperkenalkan nama Allah. Ada nggak 24 nabi itu memperkenalkan Allah? Kalau betul Allah itu ada. Ini kok dari keselamatan kok sampai di nabi-nabi ini. Lah, Jadi teman-teman, ya itu dia kebesaran Allah. Dia mau cari celah saya tapi tidak akan dapat teman-teman. Tidak akan dapat. Kita Eksistensi kembali saja Tuhan tentang Allah itu keselamatan. apa? Coba bentar dulu. Eksistensi Allah itu apa? Nggak bisa ditunjukkan eksistensinya apa? Coba. Nggak bisa dilihat oleh mata, tapi nggak tahu eksistensinya apa. Allah Subhanahu Wujudnya wa taala. apa? Sehingga tidak bisa dilihat oleh mata. Oke, baik. Baik. Bisa ndak? Ini buat kamu ya. Ini terakhir buat kamu. Ku kasih pertanyaan yang kamu pernah kasih kepada setiap muslim kalau yang naik yang terakhir. Bisakah kamu tunjukkan ciptaan Bapa Yahweh Elohim yang tidak bisa disanggah oleh manusia? Nama-nama hari. Bulan, matahari. Manusia ini, manusia. Semua alam semesta ini Oke. tidak bisa disanggah oleh buktikan. siapapun. Baik. Karena apa? Kitab suci ini yang terlebih dahulu memberitahu apa saja yang diciptakan oleh Bapa Yahweh Oke, Yeshua baik. Mashiach. Coba buktikan kalau Elohim yang menciptakan langit dan bumi. Oke. Begini, Oke, dengar dulu buktikan. ya. Kita buktikan ya, kita buktikan. Nama-nama hari. Tapi- Dia ingat hari ulang tahun. Kapan hari ulang tahunmu? Nanti ku kasih kau Iya kado. dong, kenapa dunia mengikuti 7 hari dalam seminggu? Karena nama-nama hari itu sudah di sini dituliskan Cari. terlebih dahulu di kitab suci ini. Tapi sebentar dulu ya. Oke, sebentar dulu, jangan dipotong dulu. Kamu ini diam dulu ya, mute dulu. Si loading menghindar terus dari pertanyaan saya. Apa eksistensi dari Allah? Dia tidak bisa jawab. Wujud Allah itu tidak bisa dia sampaikan kepada kita itu apa, membuktikan dia eksis. Terus yang kedua, apakah Quran saudara itu akurat dan valid dengan apa yang dialami oleh Nabi Musa? Dia bilang valid. Oleh karena itu, saya bertanya, tunjukkan tulisan Nabi Musa, pengakuan Nabi Musa bahwa dia berjumpa dengan Allah. Enggak ada. Sebab apa? Nabi Musa itu, di sini ada tulisannya yang udah diterjemahkan, yaitu kitab Torah. Kitab Torah itu ditulis oleh Nabi Musa, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di mana di situ dia tidak pernah menyembah Allah. Dia tidak pernah menyembah sesembahan penduduk Mekah ialah bangsa Arab yang bernama Allah. Tetapi dia menerima firman dari Bapa Yahweh Elohim yang Maha Kuasa, bukan dari Allah. Dari Kejadian sampai Ulangan, tidak pernah Nabi Musa di situ menyembah Allah. Dalam pengakuan Nabi Musa, dia menulis firman Bapa Yahweh. Dia itu menyembah Yahweh Elohim, loading, bukan Allah. Makanya apakah akurat dan valid apa yang kamu sampaikan di sini dengan kejadian yang dialami oleh Nabi Musa? Sebab Nabi Musa itu sendiri menuliskan firman Bapa Yahweh Elohim yang Maha Kuasa, Ulangan 6 ayat 4 sampai 16, bahwa Yahweh itu tidak boleh menyebut dan menyembah semua ilah bangsa-bangsa di seluruh dunia ini, berarti termasuk nama ilah bangsa Arab penduduk Mekah yang bernama Allah, yaitu di Ulangan 8 ayat 19, Ulangan 13 ayat 1 sampai 10. Tapi nggak apa-apa ya, loading itu selalu menghindar karena dia tidak bisa menunjukkan tulisan dan pengakuan Nabi Musa bahwa Nabi Musa itu sebenarnya menyembah Yahweh Elohim, yaitu Yeshua Masih yang pernah datang ke dunia, bukan Allah, saudaraku. Justru Bapa Yahweh melarang bahwa tidak boleh menyembah sesembahan penduduk Mekah yang bernama Allah, yaitu Ulangan 13 ayat 1 sampai 10, dan di Ulangan 18 ayat 20 ini sebentar dulu ya. Saya tunjukkan dulu. Ulangan 18 ayat 20. Tetapi nabi yang lancang berkata-kata di dalam namaku yang tidak aku perintahkan untuk mengatakannya, dan yang berkata dalam nama ilah yang lain, maka nabi itu harus mati. Sehingga tidak boleh ada nabi yang berkata dalam nama ilah lain, apalagi nama ilah bangsa-bangsa lain, dan juga termasuk nama ilah bangsa Arab yang bernama Allah. Jadi Nabi Musa itu tidak pernah menyembah Allah, dia menyembah Yahweh Elohim yang pernah datang ke dunia yang namanya Yeshua Mashiach. Terus apa lagi tadi? Silakan buktikan.
Buktikan Apa? kalau Tuhanmu itu oke. Oh, oke. Tadi Oke, kan oke, bentar, bentar. sabar gantian. Saya sedikit dulu, kamu buktikan ini. Ya teman-teman, intinya poin tadi itu satu ya, bahwa nama-nama harinya kita buktikan kalau Elohim yang menciptakan langit dan bumi. Nah, buktikan ciptaan Elohim yang bisa kita membuktikan secara fakta sekarang. Secara fakta sekarang. Loh, ya Ya. semua yang ada di alam semesta ini, Buktikan pakai Bumi, dalil, pakai dalil. laut. Iya Oke. mana? Dalil. Pegangan ya, host. Bercanda. Oke, sebentar ya. Semua agama mengklaim Tuhannya lah sang pencipta. Begitu pula kita mengimani bahwa hanya Yahweh Elohim lah yang menciptakan segala sesuatu. Tapi mari kita uji siapa sang pencipta yang sejati. Yang pertama, hanya Yahweh Elohim yang bisa memberitahu apa yang dia ciptakan secara sistematis, teratur, dan teramat baik, yaitu Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Apa yang diciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6, yaitu hari Shishi atau hari Jumat ya. Kemudian yang kedua, banyak nabi yang mengkonfirmasi, bukan hanya Nabi Musa, bahwa Yahweh Elohim itulah sang pencipta. Nah, kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 sampai 5, di sini Yahweh Elohim menciptakan langit dan bumi dan kemudian memanggil terang. Itulah hari pertama yang dalam bahasa Ibraninya adalah Kejadian 1 ayat 5. Oke, bentar ya, saya tunjukkan dalilnya. Sabar. Yom Echad. Yom Echad itu adalah hari pertama atau hari Minggu. Ahad, ya, Echad. Terus hari kedua. Sebentar ya. Hari kedua, lalu Elohim berfirman, biarlah ada cakrawala di tengah-tengah air itu, dan biarlah ada yang memisahkan antara air dengan air. Dan Elohim menjadikan cakrawala, dan ia itu memisahkan antara air yang di bawah cakrawala dengan air yang ada di atas cakrawala, dan jadilah kemudian. Dan Elohim menyebut cakrawala itu langit, dan jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Nah, hari kedua di bahasa Ibraninya apa? Kejadian 1 ayat 8. Yaitu hari Seni. Yang kita sebut hari Senin ya. Kejadian 1 ayat 8. Yom Sheni. Nah, oke. Lengkap ini kitab suci kita itu ya. Wow, dahsyat sekali. Haleluya. Apa Kejadian 1 sampai 2? Hah? Kejadian 1 sampai 2. Kejadian 1 sampai 2. Bentar, bukan saya. Iya. Kamu kan bertanya apa saja yang diciptakannya. Iya. Secara teratur, sistematis. Oh iya, silakan. Oke, sebentar ya. Tadi sudah ada ya nama hari ya, hari Senin tadi ya. Sekarang hari ketiga ya. Karena tadi hari kedua Elohim menciptakan cakrawala, pemisah antara air di permukaan bumi dan uap air di udara, sehingga bumi memiliki atmosfer ya. Yaitu adalah hari Senin. Terus hari ketiga, Elohim menciptakan atau membentuk tanah kering, benua dan pulau-pulau yang berada di atas air. Kumpulan air yang besar itu dinamai laut. Jadi dia sudah menciptakan laut. Dan tanah kering itu darat. Kemudian Elohim menciptakan tumbuhan, baik yang besar maupun kecil. Supaya hidup manusia ini, ya supaya hidup ini berkesinambungan. Sehingga tumbuhan itu diberikan untuk bereproduksi. Dan dia menciptakan tumbuhan beraneka ragam yang ada di atas bumi ini. Itu tertulis di Kejadian 1 ayat 9 sampai 13. Makanya itu diciptakan hari ketiga. Nah, hari ketiga dalam bahasa Ibraninya apa? Kejadian 1 ayat 13.
Itu adalah hari Selasa. Yom Selisih. Ya, ada kan ya teman-teman ya? Kejadian 1 ayat 13, Yom Selisih. Hari ketiga, guys. Terus hari keempat, Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach menciptakan apa? Bapak Yahweh menciptakan bintang-bintang dan benda-benda di angkasa. Pergerakan dari benda-benda langit ini akan membantu manusia untuk memahami dimensi waktu. 2 benda langit besar diciptakan berkaitan dengan bumi. Yang pertama adalah matahari yang merupakan sumber cahaya utama dan bulan yang memantulkan sinar matahari. Pergerakan benda-benda ini akan membedakan siang dari malam sehingga Elohim menciptakan ini hari keempat. Dan hari keempat dalam bahasa Ibrani itu adalah Kejadian 1 ayat 19. Makanya seluruh dunia mengikuti 7 hari dalam seminggu. Karena apa? Bapak Yahweh menciptakan itu. Hari Rabu, saudaraku. Oh, haleluya. Kejadian 1 ayat 19. Yom Rabi. Yang kita sebut hari Rabu, saudara-saudaraku. Oh, haleluya. Kemudian hari kelima. Hari kelima Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach menciptakan apa? Kejadian 1 ayat 20-23. Di mana Bapak Yahweh menciptakan makhluk hidup di dalam air. Setiap makhluk yang ada dalam air itu diciptakan oleh Bapak Yahweh ya, baik pun di laut. Dan juga menciptakan segala jenis burung-burung di udara. Ini tertulis di Kejadian 1 ayat 20-23 ya. Nah, hari kelima itu disebut apa? Kejadian 1 ayat 23. Kejadian 1 ayat 23 adalah hari Kamis ya saudara-saudaraku. Yom Hamishi yang kita sebut Kamis. Kejadian 1 ayat 23. Lihat nih, loading. Kejadian 1 ayat 23 ya. Yom Hamishi atau hari Kamis. Lalu hari ke-6. Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach menciptakan segala hewan ternak, hewan melata, hewan liar. Dan yang terakhir itu Adam dan Hawa itu manusia. Yang tertulis di Kejadian 1 ayat 24-31. Di mana hari ke-6 itu disebut dalam bahasa Ibrani. Sebentar ya, agak loading. Yom Hasisi. Yom Hasisi itu hari Jumat. Atau dalam bahasa Inggris, free day. Ya ini teman-teman ya, Kejadian 1 ayat 31. Yom Hasisi, yaitu hari Jumat. Wow, haleluya. Lalu hari ke-7, yaitu Sabat. Wow, luar biasa ya. Bapak Yahweh beristirahat, artinya sudah diciptakan dengan sempurna segala sesuatu itu di Kejadian 2 ayat 2. Hayom Hasabi. Kejadian 2 ayat 2 ya. Hayom Hasabi atau hari Sabtu. Hari Sabtu Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach itu istirahat. Istirahat itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah Sabat. Itu hari ke-7. Jadi saudaraku, itulah cara Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach menciptakan langit dan bumi dan segala isinya secara teratur, sistematis dan teramat baik. Jadi semua Coba Kejadian 1 dijelaskan. nomor 2. Oke, sekarang bentar. Sebentar. Sekarang ya, karena semua diciptakan dengan berurutan, sistematis dan teramat baik dan secara lengkap juga nama-nama hari juga diciptakan hari itu dikasih tahu kepada kita. Makanya kalender tertua itu dulu. Kalender tertua itu adalah kalender Yahudi mulai sejak zaman Adam. Oh, nah, sekarang kita bahas. kalau Kejadian memang 1 nomor 2. Ya kan saya sudah menjelaskan berdasarkan firman Tuhan yang tertulis apa saja yang diciptakan secara berurutan.
kamu mengatakan bahwa Elohim itu menciptakan dengan fakta yang bisa kita membuktikan. Coba baca Kejadian 1 nomor 1 sampai 2. Itu tuannya. Oke, pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi menjadi tak berbentuk dan hampa, dan kegelapan ada di atas permukaan samudra raya, dan roh Elohim ada mengeram di atas permukaan air. Nah itu bumi Terima hampa. kasih Eda Gita. Kok Loh, itu awal-awal. Kan bumi itu air belum di mana? Air dari mana? Kan dia sudah menciptakan langit dan bumi. Bumi masih apa? Bumi masih apa? Bumi masih apa itu? Bumi belum berbentuk dan Belum hampa. berbentuk. Nah, Dan- belum berbentuk, makanya di ayat selanjutnya kan dibentuk, Kosong. itu ditata kan, ada ditata, dibuat lautan, dibuat darat, diciptakan tumbuh-tumbuhan. Nah, kenapa seperti dikatakan seperti itu? Ya, supaya di hari terakhir itu, di hari ke-6 kan manusia diciptakan hari ke-6 Air dari supaya mana? Air. waktu dia menciptakan bumi. Bumi belum berbentuk? Ya ampun, maksudnya belum berbentuk, belum tertata seperti ditata benua, lautan, dikasih tumbuh-tumbuhan. Itu maksudnya. Ya Tuhan. Begini, Makanya tunjukkan, manusia yang sabar. Makanya manusia yang terakhir diciptakan supaya apa? Supaya Adam dan Hawa bisa menempati bumi. Begini, ku tunjukkan begini. Kalau di dalam Islam begini. Oke, sekarang yang tunjukkan membuktikan- bagaimana cara Allah Ya, sabar. menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Apa saja yang diciptakan dari masa ke pertama sampai masa ke-6 kalau betul Allah itu yang menciptakan? Apa macam-macam sabar? Loh, Al-Araf 5:4 Allah menciptakan Iya, dalam sabar. 6 masa. Iya, Nah, apa yang sabar. diciptakan dari masa pertama sampai masa Iya, ke-6? sabar. Ya, jelaskan Sabar. secara Oke, detail. dia di mute. Di mute dulu, ya, di mute dulu. Ya, jadi teman-teman begini, Allah Subhanahu wa taala ini. Ini simpel saja, ya penting karena jangan ngamuk lagi. Ya. Bentar. Ini silau, kenapa nih silau? Nah, ini biasa silau. Nah, di dalam Quran surah Luqman ayat 10 dikatakan ini. Dia menciptakan langit tanpa tiang. Ya, dia menciptakan langit tanpa tiang. Nih, kita buktikan Mikana, betul, langit tidak punya tiang. Ya, langit tidak ada tiang. Tapi di sini di Ayub 2:6 ini, kenapa ini tiang langit bergoyang-goyang nih? Coba. Apa yang membuktikan ini tiang langit bergoyang-goyang nih? Maksudnya apa ini? Sementara Quran surah Luqman ayat 10 mengatakan dia menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Kalau kita perhatikan memang betul langit dan bumi tidak ada tiang. Tapi di dalam Ayub 26 nomor 11 ini tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Bahaya ini. Coba. Ini kok sudah mulai bagaimana kita diskusi kok dari keselamatan sampai jadi penciptaan ini. Memang Mikana ini dia kalau sudah mentok di Yohanes 5:30 Oke. mulai dia putar kiri putar kanan ini. Ya Allah. Ya. Kita akan lihat bahwa bukti memang apa yang dilakukan Bapak Yahweh itu nyata benar adanya di bumi ini. Kita harus baca dulu Ayub 26 ayat 11. Ini membicarakan tentang apa guys? Bukan penciptaan, tapi tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Ini kemarahan Bapa. Ini kemarahan Bapa, makanya ada angin tornado. Angin tornado itulah maksudnya tiang-tiang langit itu. Wow, haleluya, haleluya. Haleluya saudaraku ya. Bukti yang nyata perbuatan Bapak Yahweh. Kalian pernah melihat ini? Inilah kalau sudah mulai kejang-kejang ya. Pernah lihat angin tornado guys? Angin tiung beliung yang sampai ke langit tiangnya itu? Wow, karena di sini itu hardikan Bapak Yahweh. Itu memang perbuatan Bapak Yahweh Yesus HaMashiach. Jadi bentar. Jadi mereka ini nggak paham. Itu bukan membicarakan tentang penciptaan, tapi itu untuk membicarakan keadaan bumi di mana Bapa Yahweh menghardik ya. Oleh karena kemarahannya dia menghardik bumi. Makanya ada tornado, ada angin puting beliung yang sampai ke langit. Pernah kan lihat kan? Pernah nggak lihat di video? Lah, makanya kamu itu nggak cerdas. Lihat dulu konteksnya. Ini bukan tentang penciptaan.
Ini bukan tentang penciptaan, guys. Ini bukan tentang penciptaan, guys. Tetapi ini tentang adalah kemarahan Bapa. Di sini berbicara tentang kemarahan Bapa. Bentar dulu karena kamu ini apa namanya? Ini makanya orang Kristen, kalian jangan mau dibodoh-bodohin si loading ini. Ini Ayub sebentar dulu. Ini Ayub 26 ayat 11 ini teman-teman. Ini bukan tentang penciptaan, tapi ini adalah menunjukkan kemarahan Bapa menghardik bumi oleh karena bumi ini atau perlakuan manusia itu rusak. Di sini tiang-tiang langit yang bergoyang-goyang ini tercengang-cengang oleh hardiknya. Ini membicarakan tentang apa? Kemarahan Bapa seperti tornado, tiung beliung, angin puting beliung. Loh. Oke, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan videonya. Yang seperti tiang, memang dia seperti tiang nampaknya. Bentar dulu, jangan ketawa-tawa. Ya. Nanti kamu nangis ya. Tunggu kamu waktunya, ada. Badai tornado, ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Dari keselamatan lari ke tornado. Lah, itu kan menunjukkan kemarahan Bapa. Kalian lihat ini. Tiang-tiang langit, kemarahan Bapa. Yang ini, teman-teman. Kemarahan Bapa ini, tiang langit ini. Ini kemarahan Bapa, kan di situ dia menghardik. Jelas ya. Lihat kan, teman-teman, fakta. Oh, haleluya. Makanya jangan macam-macam kepada Bapa Yahweh Yesus HaMashiach. Dia akan menghardik bumi. Dia akan menghardik dengan kemarahannya. Nah sekarang giliran saya. Kalau betul Allah itu yang menciptakan, apa yang diciptakan oleh Allah dari masa pertama sampai masa ke-6? Silakan tunjukkan. Apa yang diciptakan oleh Allah dari masa pertama sampai masa ke-6? Yang pasti tidak ada tiang-tiang langit. Ya makanya angin tornado itu, angin puting beliung itu, memang itu adalah tanda kemarahan Bapa bagi umat manusia yang berlaku jahat. Betul sekali, itu bukan perbuatan Allah. Betul sekali. Oh haleluya. Itu memang bukan perbuatan Allah. Karena ya, ketika saya tanya sama orang Islam, apa bukti kemahakuasaan Allah yang disaksikan oleh orang banyak, satu pun orang Muslim nggak bisa jawab. Betul. Angin puting beliung itu, angin tornado itu memang perbuatan Bapa Yahweh Yesus HaMashiach. Makanya jangan macam-macam kepada Bapa di surga. Oke, sekarang pertanyaan saya, kalau memang betul Allah itu ada, nyata dan berkuasa, apa yang diciptakan oleh Allah dari masa pertama sampai masa ke-6? Al-Araf 54 berkata, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Sekarang jelaskan kepada kami, apa yang dia ciptakan dari masa pertama sampai masa ke-6? Oke, dimimur dulu. Ya, betul memang. Angin tornado, ya, bencana di bumi ini, itu bukan perbuatan Allah, itu bukan teguran Allah. Betul. Angin tornado, bencana di bumi ini, itu bukan teguran dari Allah. Karena apa? Itu teguran dari Bapa Yahweh Yesus HaMashiach agar manusia bertobat. Sabar dulu Mikana. Ya, sekarang jawab pertanyaan saya. Apa yang diciptakan Allah dari masa pertama sampai masa ke-6? Iya, sabar. Janganlah kau. Dia mengetawain Tuhannya yang tidak bisa berbuat apa-apa. Karena angin tornado, angin puting beliung itu memang perbuatan Bapa Yahweh Yesus HaMashiach agar manusia bertobat. Oke, sekarang silakan jawab. Jangan untuk menutupi rasa malumu, kamu ketawa-ketawa di situ cekikikan. Ya, oke. Ingat angin tornado. Bukankah katanya Kristen itu mengajarkan ajaran kasih? Tuhan marah diturunkan angin tornado. Iya, itu perbuatan Bapa Yahweh Yesus HaMashiach agar manusia bertobat. Karena manusia sudah berlaku jahat. Betul. Kasihan sekali. Apa yang kita tanya nggak bisa jawab. Bukan apa yang bisa diciptakan jawab, oleh Allah kau? dari masa pertama sampai masa ke-6? Bagaimana kita bisa jawab tema kita keselamatan kok tiba-tiba kamu sudah sampai ke tornado? Apa yang diciptakan Allah dari masa pertama sampai masa ke-6? Kalau memang Allah itu betul-betul yang menciptakan. Nggak bisa jawab, hanya bisa cekikikan. Kayak ginilah kualitas apologet Islam. Lihat tuh. Karena nggak bisa jawab, hanya bisa tertawa cekikikan, menutupi rasa malu. Saya masih ketawa itu yang kamu bilang
ketika Bapak marah dia menciptakan Udah angin jawab tornado. aja pertanyaan saya. Apa yang diciptakan oleh Allah dari masa pertama sampai masa ke-6? Kalau betul Allah itu yang menciptakan. Betul. Apa yang terjadi di bumi itu bukan teguran dari Allah. Betul sekali. Iya, Karena apa? bukan. Karena memang apakah Allahmu itu ada? Ya. Ya, kalau ada angin puting beliung teman-teman, berhati-hatilah, itu memang teguran dari Bapak Yahweh Yeshua Mashiach agar kamu bertobat. Masa Bapak kasih turun angin tornado, Bapak bilang tiang-tiang langit. Betul, agar manusia bertobat. Jadi hati-hati teman-teman. Kalau kalian melihat angin puting beliung yang sampai ke langit tiangnya, itu memang hardikan dari Bapak Yahweh, bertobatlah saudaraku. Hati-hati. Ya, saya serius. Kasihan. Iya, betul. Iya, Oke. iya, sama. Sekarang jawab pertanyaan saya. Iya, Apa sabar yang diciptakan dulu. oleh Allah dari masa pertama sampai masa ke-6? Ya, Gusti, hati-hati ya. Kalau ada angin tornado, angin puting beliung, ada badai di tempat kalian, hati-hati, bertobat. Itu teguran dari Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach agar kalian bertobat dan kembali kepada Kalau Sang Pencipta. banjir bandang Bapak ya cinta Ya, lagi. semua itu teguran dari Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach. Itu teguran. Betul. Betul. Ya. Kalau terjadi bencana di tempat kalian, itu teguran dari Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach agar kalian bertobat. Betul, saudaraku. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Betul, itu Mikana, teguran dari Bapak Mikana. Yahweh Yeshua HaMashiach agar kalian bertobat. Bukan begitu, Mikana. Jangan kamu terlalu serius. Nanti menangis lagi kau sama saya. Kau Justru menangis kamu yang lagi. akan menangis. Kamu dari tadi cekikikan tertawa-tertawa. Bukan, Karena saya Tuhan Yeshua cekikikan HaMashiach begitu. berkata, Dengar. Di celakalah dalam kamu Quran yang surah hari Luqman, ini tertawa, cekikikan, karena besok kamu akan menangis. Sekarang tidak jawab akan pertanyaan menangis. saya. Bagaimana mau Jawab menciptakan pertanyaan tornado? saya. Apa yang diciptakan oleh Allah dari masa pertama sampai masa ke-6? Oke, baik. Oke, teman-teman, masa pertama ya dijelaskan dalam Quran surah Luqman. Oke, sabar. Kita buka ya, bentar teman-teman ya. Bentar. Berarti petir juga ya di apa ya? Iya, semua itu teguran Iya, dari semua Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach. Makanya saudaraku bertobat. Oh, berarti Kalau petir nanti itu ada datang dari- bencana di tempat kalian, kalau ada angin puting beliung, panggil nama Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach, pasti berhenti. Kalau berarti sabar, saya tunjukkan data. Berarti segala misalnya banjir, petir begitu juga diciptakan Iya. oleh Bapak Yahweh. Itu teguran Kepada orang yang- hardikan dari Bapa agar umat manusia bertobat. Karena Bapak Yahweh berfirman, Berarti Wahyu 19, Sabar. Wahyu 3:19, sebentar. Wahyu berarti ini 3:19. petir menyambar Pak. Iya, bentar. Wahyu 3:19. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Oleh karena itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Betul. Itu teguran karena supaya jangan membuat patung. Betul. Supaya jangan menyembah patung, tugu dan batu. Itu memang teguran karena Bapak Yahweh itu sangat mengasihi umatnya supaya jangan membuat patung. Patung seperti itu tidak boleh dengar dibuat, tuh. memang betul. Dengar teman-teman, Dan betul. tidak boleh membuat patung. Iya, Nah, betul. Bapak bakar anak ini, Bapak sambar anak tuh kalau kalian buat patung. Itu hanya patung. Tetapi tidak boleh membuat patung yang menyerupai siapapun. Nggak boleh memang membuat seperti itu. Itu teguran dari Bapak, betul. Dan saya sebagai pengikut mereka Tuhan buat Yesus patung apa, HaMashiach Kana? tidak setuju apabila bentar dulu, diam dulu kau. Aku tidak sesuai dengan firman Tuhan, memang tidak boleh membuat patung. Iya, Apalagi betul, membuat betul. patung Yesus ya dipuja-puja, itu memang nggak boleh. Iya, Dan itu Nabi. penyembah Berarti ini berhala. Bapak bakar anak. Apalagi sampai sujud karena batu, tugu dan patung, karena ada kaum penyembah batu, yaitu di Yeskiel. Nih, karena udah ini ya, udah nggak bisa jawab, hanya bisa ketawa toh. Bukan tidak bisa jawab. Saya sudah bilang. Kamu bilang petir datang Emangnya dari Bapak, berarti Bapak menciptakan petir untuk menyambar Bapak sendiri. Loh, emang itu Bapak? Itu kan patung. Oh, ini patung apa? Loh,
Itu patung kan Bapak sudah memerintahkan tidak boleh membuat patung yang Ya, menyerupai ini patung siapapun. apa? Lah kan, aduh Tuhan, kamu tahu nggak? Itu kan patung yang dibuat patung Yesus. Sementara dalam kitab suci ini, Bapak sudah memerintahkan di Ulangan 6, di Ulangan 4 ya, di Ulangan, sorry, tar dulu. Coba. Sebentar. coba. Emangnya saya setuju dengan patung itu? Tidak, karena saya mengikuti perintah Bapak. Ya, takutnya nanti Bapak bakar anak kan, kesian. Kamu jangan menghujat dong. Kayak gitulah, kamu Karena sejak Islami kapan banget Modi kamu. menghujat di depan kamu? Itu bukan Bapak Yahweh ya. Itu patung. Dasar penyembah batu. Ya, Ulangan 4 ayat 16. Ya kan kamu bilang itu Bapak Yahweh. Sementara itu bukan Bapak Yahweh, itu patung. Oke. Jangan kayak gitu dong penyembah batu. Iya. Ya, Ulangan 4 ayat 16. Ya, maklumlah. Penyembah batu memang begitu. Di sini sudah jelas firman Elohim. Kamu ini gimana sih? Ketawa-ketawa nggak jelas. Supaya kamu jangan berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai gambaran apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada dalam air di bawah bumi, supaya engkau jangan mengarahkan matamu ke langit dan memelihara matahari dan melihat matahari dan bulan dan bintang-bintang, yaitu seluruh tentara langit, dan engkau disesatkan dan menyembah serta beribadah kepada Dia yang telah Yahweh Elohimmu bagi-bagikan kepada segala bangsa di bawah segenap langit. Jadi di sini tidak boleh membuat patung yang gambaran bentuk laki-laki maupun perempuan. Nah, sementara itu mereka bikin patung Yesus. Nah, kalau ada bikin patung Yesus seperti di Danau Toba, saya lihat sendiri ketika ada orang pergi ke patung itu, dia berdoa di depan patung itu. Makanya saya bilang itu penyembahan berhala, itu tidak boleh. Ya wajar disambar petir. Itu memang teguran dari Bapak Yahweh Yesus Masih agar jangan lagi membuat patung yang berbentuk seperti itu. Karena apa? Oh, berarti tidak boleh. Orang-orang awam akan batu, berpikir, oh tidak boleh menyembah tugu patung dan batu ini. Bentar ya, sebentar. Di Yeskiel 20 ayat 32b memang ada kaum penyembah batu, kaum yang beribadah kepada batu. Ulangan 28 ayat 36 sampai 37 ada kaum yang beribadah dan melayani batu. Itu tidak boleh. Itu penyembahan berhala. Karena apa? Imamat 26 ayat 1. Kamu tidak boleh membuat bagimu berhala-berhala dan patung pahatan. Juga tiang berhala tidak boleh kamu dirikan bagimu. Bahkan batu pahatan tidak boleh kamu tempatkan di negerimu untuk sujud kepadanya. Sebab akulah Yahweh Elohimmu. Coba Jadi kisah tidak para boleh. Rasul 4 nomor 11. Jadi tidak boleh mengambil batu, tugu dan patung lalu sujud ke arah patung, tugu dan batu. Nah sekarang gini, kamu jangan alihkan pertanyaan saya. Kamu jangan alihkan topik. Jawab pertanyaan saya. Apa yang diciptakan oleh Allah masa pertama sampai masa ke-6? Ini saya akan catat. Oke, baik. Oke, ini giliran saya toh. Iya, apa yang diciptakan oleh Allah dari masa pertama sampai masa ke-6? Saya kan pakai data, ya. Tadi Mikana bilang penyembah batu. Di kisah para Rasul 4 nomor 11, dia adalah batu. D ini D besar, siapa ini? Yeshua HaMashiach. Batu di situ bukan secara harfiah batu betulan. Itu perumpamaan, itu kiasan. Ya ampun. Itu perumpamaan, itu kiasan. Mau Aduh, kiasan, mau kaum apa yang penyembah penting batu ya batu, seperti kan? inilah dia. Bukan, mau hiasan, mau apa yang penting dia adalah batu. Itu Yeshua kiasan, adalah bukan batu. betul-betul batu. Lah ini berarti ini batu Makanya plastik. Mana ada itulah batu kenapa plastik? kata Tuhan Yesus HaMashiach sama kamu itu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Kau bilang tadi jangan menyembah batu. Ternyata di Ya, kisah memang para betul. Rasul 11 nomor 4. Itu Di kisah para Rasul kiasan, 4 itu 11. perumpamaan. Iya, Itu tapi batu kiasan. kan? Itu kiasan. Iya, tapi betul batu ini kan?
Bukan betulan batu, itu kiasan, bukan itu secara terus harfiah. batu. Itu Ada perumpamaan. batu plastik. Itu perumpamaan. Iya, perumpamaan. Itu tapi di perumpamaan. Bukan Iya, tapi di batu. Bible kan tertulis batu. Masa Itu ini kita mau perumpamaan, itu dia adalah kiasan. plastik? Kan tidak mungkin. Iya, itu kiasan, batu itu kiasan. Batu Apalagi itu ini dia kiasan, bukan secara harfiah dia betulan batu. Jangan-jangan batu hasil tornado Aduh tadi. Tuhan. Itu kiasan. Aduh Tuhan, semua orang Kristen juga paham itu kiasan. Itu bukan secara harfiah batu betulan seperti batu itu yang disembah makanya oleh ketika kaum berhala. tadi jangan mengatakan bahwa kau menyembah batu. Nanti saya buka letterlek loh. Dia adalah batu. Itu kiasan. Bukan betul-betulan Kau batu. bilang kiasan. Aduh Tuhan, itu kiasan, batu itu kiasan. Tapi ini batu kan, tertulis batu Iya, kan. batu itu di situ tapi kiasan, bukan batu secara harfiah, benar-benar Dia dari ini siapa? yang yang diukir dengan semen dengan pasir lalu dibuat batu, bukan seperti itu. Dia Atau ini dari siapa? batu atau dari sungai diambil batu lalu sudut karena batu, enggak seperti itu. Dia ini siapa? Yesua Hamasya, Yesua Hamasya adalah batu yang dipandang. Tapi batu di situ bukan secara harfiah. Ya Tuhan. Orang Kristen semua kita juga paham. Oke, sekarang jawab pertanyaan saya. Apa yang diciptakan oleh Allah dari masa pertama sampai masa ke-6? Oke, Mikana, sudah kan saya sampaikan ya tadi di dalam Quran surah Luqman ini ya aku baca nih. Saya sudah buka untuk baik kau tolak tadi. Kalau tidak saya buka patung batu. nih. Aduh Nah, Tuhan, gimana ini. sih kamu ini? Dengar dulu kan kau juga bagaimana kita diskusi dari konsep keselamatan pun kau sudah sampai lari sampai sudah saya bilang nih di Quran surah Luqman ayat 10 dia menciptakan langit tanpa tiang. Dia menciptakan langit tanpa tiang. Dengar dulu. Kalau kita membuktikan betul langit tidak Itu punya masa tiang, berapa? benar tidak? Masa keberapa itu? Itu masa keberapa? Sabar dulu, ini bukan tentang Ya jelaskan. hari. Ini kan Loh, di dalam penciptaan. Al-Araf 54 Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Iya, sabar dulu. Nah, masa pertama sampai masa ke-6 apa yang diciptakan oleh Allah? Iya, sabar dulu. Ya, jelaskan dulu biar aku catat. Iya, sabar Apa dulu. yang Kau ini diciptakan oleh bagaimana Allah kau masa ini? pertama sampai masa ke-6, cepat. Iya, diam dulu. Kan ini bagaimana? Oke, saya ulangi ya. Pakai dalil, Sabar pakai dalil. dulu. Lah, ini Quran surah Luqman toh. Luqman ini. Ini Iya. Luqman. Itu masa keberapa? Itu masa keberapa? Iya, dengar. Dia menciptakan langit tanpa tiang. Mikana lihat sendiri. Betul tidak? Ya, itu masa keberapa? Iya, sabar dulu. Betul tidak langit tidak tanpa tiang? Iya, itu masa keberapa? Ya, betul kan langit tidak tanpa tiang kan? Iya. Ya, berarti Al-Quran betul kan? Enggak, itu masa keberapa? Iya, sabar. Al-Quran betul kan? Itu masa keberapa? Enggak, saya tanya Iya, itu masa Al-Quran keberapa? betul atau tidak? Enggak. Yang saya tanya itu masa kau keberapa? bilang betul, habis Saya kau bilang tanya. enggak. Oh, tidak. Ya, masa keberapa? Itu masa Sabar. keberapa yang saya tanya? Iya, sabar. Yang saya tanya, Allah menciptakan Sabar. langit dan bumi selama 6 masa. Iya. Masa pertama apa yang diciptakan? Sabar. Tadi kan kamu bilang, buktikan. Sabar dulu, Enggak, sabar yang dulu. saya tanya, Allah kan menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Iya. Itu masa keberapa? Iya, sabar dulu, Itu masa keberapa yang saya tanya? Itu masa keberapa? Iya, nanti saya kasih dalil, sabar Iya, dulu. itu masa keberapa? Iya, masa keberapa? Iya, oke, baik. Di sini kan Mikana sudah percaya nih, dia menciptakan langit dan langit tanpa Enggak, aku tiang. nggak percaya Benar sama tidak? Quranmu, tapi kamu punya data dong Nah. kalau itu masa keberapa? Kalau kamu tidak percaya, fakta membuktikan langit tidak Iya. punya tiang. Langit tanpa tiang memang sudah diciptakan oleh Bapak Yahweh di Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Ada nggak di situ dengan tiang? Kan nggak ada. Nggak ada di sini dengan tiang. Pada awalnya apa? Elohim menciptakan langit dan bumi. Ada nggak di sini dengan tiang? Nggak ada. Ini apa? Lah, Ini itu apa? menceritakan tentang murka Elohim, bukan penciptaan. Itu konteksnya Tornado. bukan penciptaan. Tornado. Oke, sekarang jawab pertanyaan saya. Masa pertama apa yang diciptakan? Hei. Masa pertama apa yang diciptakan? Sabar Masa dulu. pertama yang diciptakan oleh Allahmu apa? Sabar. Oi. Sabar. Masa Sabar pertama yang dulu. diciptakan oleh Allahmu. Sabar dulu, Masa pertama, jawab dulu. Jangan kamu lari dari ini, nggak bisa jawab kan? Tidak lari, sabar dulu. Mikana. Masa pertama Sabar, yang diciptakan sabar oleh dulu. Allah.
Masa pertama sabar. apa yang diciptakan oleh Allah? Iya, sabar, Masa sabar. pertama. Enggak, tunjukkan dalilnya, Iya, tunjukkan. Tunjukkan. Iya, sabar dulu. Ayub 26 ayat Sabar 11 dulu. itu bukan membicarakan Sabar dulu. tentang penciptaan. Dari tadi kamu berbicara, itu saya berbicara dengar tentang loh. murka Masa saya Elohim. berbicara kamu Oh, mute enggak terus? bisa, jangan memframing terus. Jangan memframing Saya terus kamu. memframing bagaimana? Aduh, jangan Kamu memframing terus. di sini Ayub tertulis, 26 sabar. ayat 11. Sabar. Ayub 26 ayat 11 itu bukan berbicara tentang penciptaan. Sudah di-mute. Itu Sabar konteksnya dulu. bukan penciptaan langit, tapi Sa- itu sa- sa- berbicara tentang murka Bapa Yahweh. Ya, Iya. oke. Sekarang Iya. Nah, tunjukkan sekarang kamu dalilnya. ini bukan No, berbicara. tunjukkan dalil. Jangan kamu lari ini nih. Artinya nggak bisa jawab. Apa yang diciptakan oleh Allah dari masa pertama Iya. sampai masa ke-6? Iya, Mana sabar buktinya dulu. kalau Allah itu Dari sampai tadi, cipta? apakah Kamu dari tuh nggak tadi bisa saya jawab tidak pertanyaan menjawab? saya. Mikana nggak Hah? ada jawabannya karena dia berdusta ya. Loading, silakan tunjukkan dalilnya apa yang diciptakan oleh Allah dari masa pertama sampai masa ke-6. Iya, dari itu nggak tadi bisa kan kau saya jawab. Kamu Kamu memframing tanya terus. Al-Quran diturunkan ke... Bentar dulu. Kamu jangan memframing terus. Saya sudah jawab. Ayub 26 ayat 11 itu berbicara bukan penciptaan. Itu bukan penciptaan. Jadi jangan kamu memframing terus dong. Kayak gini kualitas apologet Muslim. Kayak gini Kamu dengar dulu. kualitas apologet Muslim. Ayub 26 ayat 11 sudah dikasih tahu. Itu konteksnya bukan tentang penciptaan langit. Itu berbicara tentang murka Bapa Yahweh kepada bumi. Oke, sekarang tunjukkan di mana Allah menciptakan ya masa pertama sampai masa ke-6. Tunjukkan dalilnya apa saja yang diciptakan dari masa pertama sampai masa ke-6. Dari tadi nggak bisa jawab. Hanya bisa cikikikan, nggak jelas. Nah, Sudah, silakan. sudah. Sudah Masa bisa saya pertama bicara? apa yang diciptakan? Sabar, Ya, sudah silakan. bisa saya bicara? Oke. Ya, teman-teman, beginilah kalau Mikana itu kan tadi saya bilang dalam Quran surah Luqman ayat 10 kan bagaimana bisa dengar dalam Ya, Quran surah silakan. Luqman, dengar dulu. Ya, Di dalam jelaskan Quran di surah- sini kalau memang benar Allahmu itu yang menciptakan dari masa pertama sampai masa ke-6 apa saja yang dia ciptakan. Hanya bisa tornado, cikikan. sabar Kayak dulu, gini tornado. kualitas apologet Muslim. Ganti dulu tornado satu ini. Hanya bisa Bentar ketawa-ketawa. dulu. Bukan ketawa, Karena saya nggak itu ada ketawa. dalilnya. Apa karena Tornado. tidak ada buktinya kalau Tuhan sang pencipta sehingga kau dari tadi mengulur waktu hanya memframing Ayub 26 Dari ayat tadi 11. Mikana tornado, dari tadi saya itu menjawab. Kamu jangan memframing terus. Ini bentar ya. Kayak gini kah kualitas apologet Muslim? Sudah dikasih Nah, kan tahu framing Ayub ini karena 26 tornado ini. ayat 11 itu tidak berbicara tentang penciptaan langit, tapi itu berbicara tentang murka Bapa Yahweh kepada umat manusia, kepada Tornado. bumi. Ya, sekarang jawab pertanyaan saya, apa yang diciptakan oleh Allah dari masa pertama sampai masa ke-6? Jangan hanya cekikikan. Kayak gini kualitas apologet Muslim nggak bisa menjawab pertanyaan lawan diskusinya. Sabar. Yang Kamu saya tenangkan dulu. karena tadi saya sudah jelaskan apa saja yang Tenangkan diciptakan dulu. oleh Bapa Yahweh Yeshua Ya. Masih dari hari pertama sampai bersama hari kita. ke-6 Tenang. Yahweh bersama dengan secara detail dan secara sistematis. Tenang. Yang saya Istighfar, tanya istighfar, samamu, istighfar. nggak usah perlu istighfar. Kamu yang harus istighfar karena kualitasmu kayak gini. Dari tadi nggak bisa jawab, hanya bisa cekikikan. Kayak ginilah kualitas orang Muslim kalau berdiskusi. Hanya bisa cekikikan tapi nggak bisa jawab pakai data. Kayak gini, kualitas apologet Muslim. Silakan paparkan kepada kami apa yang diciptakan oleh Allah dari masa pertama sampai masa ke-6. Sudah. Ya, silakan. Saya punya waktu berapa menit berbicara nih? Saya tidak akan potong kalau kamu tidak memframing lagi tentang kitab suci saya. Silakan tunjukkan dalil-dalil dalam kitabmu apa yang diciptakan oleh Allah dari masa pertama sampai masa ke-6. Oke, baik. Sudah bisa saya berbicara? Ya, silakan. Sudah bisa? Oke. Tornado. Sabar. Jadi begini Mikana, ya. Dari tadi kan kamu bertanya, saya sudah jawab. Sehingga kita mau buktikan, ya. Mana pencipta yang sebenarnya? Kan sudah saya kasih tunjuk. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Kita membuka
kita membuka, kita melihat tadi langit, kamu bilang betul langit tidak punya tiang, betul. Apakah kamu percaya Al-Quran? Berarti Al-Quran betul kan menurut kamu kan? Kan? Kitab suci saya Betul, sudah kan? memberitahu terlebih dahulu di Kejadian 1 ayat 1 menciptakan langit dan bumi. Langit di situ tidak ada dijelaskan punya tiang. Tadi Yang saya tanya, Ayub menceritakan tiang langit. jangan memperimi lagi, itu bukan tentang Sabar, penciptaan, itu sabar. murka Bapa Yahweh terhadap bumi. Sabar. Bahwa memang angin tornado, angin puting beliung itu nampak tiang dari langit ya sampai ke bumi. Inilah kualitas apologet Muslim. Apa yang kita tanya, dia nggak bisa jawab. Di Al-Araf 54, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Saya tanya, apa itu dari masa pertama sampai masa ke-6? Apa itu yang diciptakan? Nggak bisa jawab nih. Nggak bisa kamu menjelaskan kepada kita. Apakah tidak ada dalilnya dalam kitabmu? Ini tertulis Apa yang langit. diciptakan oleh Allah dari masa pertama sampai masa ke-6? Nah, sekarang ini tertulis langit apa tornado? Itu bukan penciptaan, itu murka Bapa Yahweh terhadap bumi. Tiang langit, bukan tiang-tiang tornado, bukan. Iya, tiang-tiang Kau langit tornado di bergetar. sini tadi. Ya, bergoyang. Tiang-tiang langit bergoyang itu tentang murka Bapa Yahweh, bukan tentang penciptaan. Memang betul tornado. kan, angin tornado, angin puting beliung itu kan ada tiangnya nampak dari langit sampai ke bumi. Kan itu memang fakta. Loh, itu memang fakta. Saya buktikan. Jangan memperimi terus. Sekarang tunjukkan Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Masa pertama apa yang diciptakan? Masa kedua apa yang diciptakan? Masa pertama, masa kedua, masa ketiga apa yang diciptakan? Enggak. Kamu jawab dulu pertanyaan saya. Jangan kayak gini dong. Kualitas apologet Muslim, ya. Apa yang ditanya nggak bisa jawab. Kapan saya berbicara? Kayak gini lah kualitas apologet Muslim, nggak bisa menjawab pertanyaan. Mana buktinya kalau Allah itu sang pencipta kalau begitu? Harusnya kau dengan bangga dong memaparkan di sini apa yang diciptakan oleh Allah dari masa pertama sampai masa ke-6. Karena kamu sibuk memperimi terus. Kapan saya bisa berbicara? Kapan saya bisa berbicara? Apa saja yang diciptakan oleh Allah dari masa pertama sampai masa ke-6? Paparkan kepada kami di sini, biar saya tulis di sini. Iya, masih dipotong atau tidak tornado? Iya. Tornado, Mikana. Kalau kamu terus bawa ke ayat itu, kalau kamu berulang-ulang terus bawa ke ayat itu, saya sudah jelaskan itu bukan tentang penciptaan, itu menceritakan tentang murka Bapa Yahweh. Karena memang betul angin tornado, angin puting beliung, itu memang terlihat angin tiangnya dari atas langit sampai ke bawah, ya. Itu saya sudah jelaskan. Sekarang tunjukkan dalilnya dalam kitabmu. Apa yang diciptakan oleh Allah dari masa pertama sampai masa ke-6. Kalau betul Allah itu sang pencipta. Iya, tenang saja, saya bisa jawab itu. Iya, silakan paparkan dari sekarang. Jangan sibuk mempremi terus. Saja. Ya, cuma silakan. Saya dengar dulu. Astaga. Itu nanti saya jelaskan sama kamu. Saya jawab. Ya udah, dengar dulu. Jelasin pakai dalil. Sabar dulu. Pakai dalil dari sekarang. Iya, saya pakai dalil. Masa saya pakai? Ya Tuhan, kenapa kamu ini sibuk mutar ke sana mutar ke sini? Bukan. Bagaimana saya bisa jawab? Kamu ngerocos terus. Ya udah, silakan paparkan dalilnya. Oke, silakan. Oke, boleh Mikana mute? Di mute. Oke, baik ya. Nah, oke. Nanti saya jelaskan kepada kamu Mikana, hari pertama apa Allah masa pertama apa Allah ciptakan, masa kedua. Pelan-pelan dulu kita ke sana kok. Kan dari tadi kita diskusi 2 arah. Tadi kamu bertanya tentang Toha ayat 14 sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan, kan? Nah, setelah itu kita berdua mau membuktikan siapa pencipta langit dan bumi yang sebenarnya. Saya sudah buktikan melalui Quran surah Luqman ayat 10 bahwa Allah menciptakan langit tanpa tiang. Saya tunjukkan tadi bahwa kamu juga percaya bahwa langit tidak punya tiang. Kamu bilang Bapa Yahweh juga menciptakan langit tidak punya tiang. Begitu tadi saya buka di Ayub tadi, di situ tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Bukan tiang-tiang tornado, bukan. Kalau kamu mau mengatakan bahwa ini menunjukkan ini bahwa tornado, Bapa marah tornado, pakai dalil, bukan kau buka YouTube. Bukan kau buka video. Kamu jelaskan. Kita buktikan satu dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit tanpa tiang. Di dalam Bible kalian tiang langit bergoyang-goyang. Kamu bilang itu tornado.
Tapi kamu tidak menjelaskan pakai dalil. Kamu menjelaskan pakai video. Apakah video bisa menjadi dalil dalam Ini satu kapan diskusi? ini dijelaskan, dipaparkan apa yang diciptakan oleh Allah dari masa pertama sampai masa itu. ke-6? Mana penjelasan Apakah karena kamu tidak bilang ada tornado dalilnya dalam itu mana? kitabmu? Ah, udah mulai dia itu Mana mengalihkan. tornado? Bukan Sebenarnya mengalihkan. apa buktinya kalau begitu Allah itu sampai pencipta? Kalau kamu Baik, tidak bisa diam, paparkan diam. di sini, Diam, apa yang diam, diciptakan oke. oleh Allah Oke, dari kamu masa diam, ya. pertama sampai masa ke-6? Oke, kamu diam. Ah, Oke, kamu diam, kamu silakan. diam ya. Kamu diam. Saya jawab sekali lagi ya, teman-teman. Ya, ini di Quran surah Luqman ayat 10, ayat 10. Jangan kau potong ya. Awas kalau kau potong. Kau potong, ku ganti nama kau jadi Mikana Tornadon. Serius loh. Nah. Dia menciptakan langit tanpa tiang. Dia menciptakan langit tanpa tiang. Kita membuktikannya. Langit tanpa tiang. Betul kan Mikana? Betul ini kan? Langit tanpa tiang. Mikana percaya kan? Mikana percaya kan? Bahwa di sini dia menciptakan langit tanpa tiang. Mikana percaya. Berarti Mikana percaya Al-Quran ya. Allahu Akbar ya. Tepuk tangan buat Mikana. Nah, yang kedua, Mikana mengatakan itu sudah disampaikan. Ketika saya bawa Ayub, di sini kan tertulis tiang-tiang Apa yang langit diciptakan oleh bergoyang-goyang. Allah masa pertama sampai masa ke-6? La ilaha Apakah nggak bisa illallah. menjawab? Wah, ternyata nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Ternyata nggak ada jawaban. Oh, mana buktinya kalau Allah itu sang pencipta? Sementara kamu nggak bisa paparkan kepada kami apa yang diciptakan oleh Allah dari masa pertama sampai masa ke-6. Sungguh terlalu nekat kamu ini. Sungguh terlalu kamu loading. Aduh Tuhan, kasihan gas loading ini. Loading nggak bisa jawab pertanyaan, guys. Yang saya minta, apa yang diciptakan oleh Allah dari masa pertama sampai masa ke-6. Karena tadi saya sudah paparkan apa yang diciptakan oleh Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach dari hari pertama sampai hari ke-6. Jelas semua secara detail, terstruktur, sistematis, teramat baik, lengkap, sempurna, akurat dengan apa yang terjadi di bumi ini. Nah sekarang, ya, di Al-Araf 54 Allah menciptakan dalam 6 masa. Lalu apa yang diciptakan oleh Allahmu dari masa pertama sampai masa ke-6? Jawab. Bagaimana Dari saya tadi. mau jawab? Bagaimana Ya, saya mau jawab silakan kalau kamu paparkan di sini. potong-potong? Saya sudah sediakan Coba. di sini. Saya sudah tulis ini masa pertama nih. Iya, bagaimana saya mau Masa jawab pertama, kalau kau apa? potong-potong? Ya Coba. ampun, karena kamu Kamu ketika dari- menjelaskan, Itu kan memframing potong isi lagi. kitab suci saya Ayub 26 ayat 11. Kenapa kamu sibuk Potong memframing lagi. ke situ? Kan saya sudah jelaskan itu bukan tentang penciptaan. Ayub 26 ayat 11 itu bukan tentang penciptaan. Itu menceritakan murka Bapak Yahweh terhadap bumi. Oke, silakan paparkan kepada kita. Kalau sekali lagi ini loading nggak bisa jawab, artinya dia menyembah Tuhan yang bagaimana ini? Apakah Allahmu itu terbukti sang pencipta? Harusnya dengan bangga dong kamu paparkan di sini apa yang diciptakan oleh Allahmu dari masa pertama sampai masa ke-6. Ternyata Sudah. nggak ada jawaban. Muter-muter, Sudah. hanya memframing. Sungguh kamu ini terlalu... udahlah. Sudah. Ya, silakan jelaskan. Kalau kamu masih lompat saja, saudaraku. Iya, Mau kasih turun. bukan. Kalau kamu tidak mau kasih turun. Sebenarnya si loading ini dia malu untuk turun sendiri. Ya Bukan kan? malu untuk Dia turun nunggu sendiri. saya Kalau kamu- untuk nge-kick bukan. dia Kalau karena mau nggak turun, bisa saya jawab. Sekali lagi kalau kamu potong, sekali lagi. Oke, kamu kasih saya waktu berapa menit tanpa kamu potong? Saya nggak akan potong kalau kamu serius memaparkan kepada kita tentang isi Al-Quran, apa yang diciptakan oleh Allah dari masa pertama sampai masa ke-6. Kalau kamu sibuk memframing kitab suci saya, ya saya potong dong. Karena Loh, siapa karena yang memframing? Kamu sendiri yang memframing kitab suci kamu. Kamu Sebenarnya- mengatakan itu tornado. Datanya di mana itu tornado? Tertulis tiang-tiang langit bergoyang. Tertulis tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Kau bilang tornado. Sebenarnya, Saya Noding, berusaha untuk kamu bisa percaya menjawab atau tidak. agar diskusi kita berjalan kalau dengan kamu baik. turun aja, nggak usah kamu Bagaimana malu. kamu ini? Kalau nggak bisa jawab, kamu sebenarnya itu nunggu dikit ya, karena kamu udah malu.
Buat Nanti akan di framing. Iya, si Mikana ngikik saya gitu. Si Mikana ngikik saya, guys. Karena nggak bisa jawab karena malu. Pasti gitu nanti framingannya. Begini saja Padahal lah. dia itu Kamu nunggu kasih saya waktu dikik berapa ini. menit? Karena nggak bisa dari tadi. Wah, ini udah hampir 1 jam. Nggak bisa Kamu dia kasih jawab. saya waktu berapa apa menit? yang diciptakan oleh Hah? Allah dari masa Kamu pertama kasih saya sampai waktu masa berapa ke-6. menit? Nggak bisa dia jawab, guys. Ini Kamu sudah kasih begini, saya padahal waktu ini berapa sudah menit? malu dia ini. Hah? Oke, saya kasih kamu waktu terserah sampai selesai. Yang jelas kamu paparkan kepada kami di sini apa yang diciptakan oleh Allah dari masa pertama sampai masa ke-6. Ya, silakan. Sudah? Oke. Tulis dengan baik ya. Oke. Habis itu saya pakai 2 dalil nih. Bisa kan? Pakai 2 dalil. 2 dalil dari mana? Al-Quran dan Bible. Apakah kitamu nggak bisa menjawab pertanyaan saya sehingga engkau nyontek dan kopas isi kitab suci saya yang sempurna dan lengkap ini? Sungguh nekat. Oke, baik. Kenapa kalian ketika menjawab pertanyaan saya? Coba. Baik. Sabar. Baik. Oke. Wah, terlalu sempurna Oke, ini ya. oke, Oh, haleluya, haleluya. Diam. Wow, saya jawab. luar biasa Dengar kitab suci dulu. saya ini. Wow, haleluya, Dengar dulu. haleluya. Oke, dengar dulu, mute dulu. Jadi begini. Diam dulu, mute dulu ya. Ketika saya menjawab Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, buat teman-teman di bawah ya, mereka ini tidak butuh jawaban dari Islam ya. Masalah menciptakan masa pertama, masa kedua, kita bisa menjelaskan teman-teman. Ada dalil sama saya. Tapi permasalahan mereka terima atau tidak. Wong Tuhan sama utusan Tuhan saja mereka tidak. Coba. Sabar. Kasihkan waktu sama saya. Saya mau jawab loh. Nggak bisa jawab. Ya, dengar dulu. Aduh, kasihan. Loading ini kasihan sekali. Kenapa saya mau pakai 2 dalil? Ketika Al-Quran kamu tolak, berarti beda sih Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas. Ngutip dari sini. Oke, baik. Iya, saya sudah Kujelaskan siapkan kamu. ini. Oke, kujelaskan kamu ya. Kujelaskan kamu penciptaan dari pertama ya sampai selesai. Ya, tapi kamu terima atau tidak? Loh, Hah? ada nggak dalilnya apa yang diciptakan oleh Allah? Kita kan mau tahu nih apa yang Iya, diciptakan sabar oleh Allah dulu, dari masa pertama sabar sampai masa dulu. ke-6. Iya, sabar. Ada data saya Ya sudah udah. persiapkan semua. Ya udah, sampaikan kepada kami. Biasanya juga dicatat di sini. Saya sudah siap-siap ini mencatat. Udah sampai masa Iya, pertama, masa betul, pertama sudah. nggak ada jawaban dari tadi. Udah hampir 2 jam. Oh Tuhan, tolong. Sekarang kalau saya kasih kamu, bagaimana Mikana Ya, ini? silakan. Kok diskusimu jadi begini ya, Aduh, gara-gara kasihan sekali si tornado loading mungkin ini dia loh. Ini kasihan si loading ini loh. Bukan kasihan sama saya yang kasihan Aduh, sama Tuhan. kamu. Oke, Gara-gara saya kamu tunggu. itu Oke, menjawab silakan. hanya modal nekat, bukan modal data. Coba, dari mulai tadi tuh yang langit bergoyang-goyang kamu mengatakan itu tornado, padahal tidak ada dalilnya. Coba. Loading. Sebenarnya kamu bisa Oke, baik, nggak kamu menjawab catat. pertanyaan Oke, ini? baik, kamu catat, Ya, kamu saya catat. Masa Kasih pertama sama apa? Kamu catat. Pakai Oke. dalil. Ya, Oke. silakan catat. Ya, oke, silakan catat. Ya, masa pertama adalah penciptaan bumi. Catat. Ya. Oke, yang kedua struktur bumi. Catat. Catat Dalilnya itu, dong, ya. dalilnya. Astaga naga. Sekarang oke, baik, diam dulu. Oke. Masa Kamu pertama apa? Iya, dengar dulu. Ah. La haula wala quwata illa billah. Ya pakai dalil Kalau masa ini- pertama. Masa Iya, pertama apa? Kalau ini kamu minta dalil sama saya. Kalau tornado tadi boleh saya minta dalil. Aduh, masa Kalau itu pertama tornado. apa yang diciptakan? Ya berarti ayo. kamu marah. Coba. Oke, sekarang berarti tornado tadi kamu ngarang atau tidak? Tornado kamu ngarang atau tidak? Loading, jangan Tornado coba kamu ngarang kamu. Masa pertama, tornado kamu penciptaan ngarang atau bumi. tidak? Kedua, struktur bumi. Oke. Tornado kamu ngarang atau tidak? Coba, tornado kamu ngarang atau tidak? Udah jelasin ke kita.
Oke. Masa pertama Bisa apa, masa ku kedua kasih apa? kamu dalil, bisa ku kasih kamu dalil, bisa ku kasih kamu dalil. Kamu bisa gak kasih dalil tornado tadi tidak tornado? Masa pertama apa? Bisa kasih dalil Masa tornado pertama tidak apa? tadi? Udah, masa pertama apa? Ku kasih Yaitu kamu ayat dalil, 26 ada ayat dalil 11 sama kan saya, ada tiang nih. langit. Nih, Tiang langit itu kan ada dalil tornado. nih. Ada dalil Nah, nih. masa pertama Ada dalil. tadi apa? Dalil tornado? Masa pertama apa tadi di mana? Kau minta dalil sama saya tornado Masa kamu. pertama apa? Iya, saya bisa kasih dalil. Lah, bagaimana Masa kamu? pertama apa? Yang diciptakan dalilnya di mana? Kenapa giliran saya kamu minta dalil, giliran kamu tidak kasih Loh, dalil ke saya? karena gini kan, penciptaan ya masa pertama penciptaan Iya, bumi, terus? masa kedua struktur bumi. Tapi nggak disebutkan dalilnya gitu loh. Kalau tadi saya sebutkan dalil, Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Hari pertama diciptakan ini. Kejadian ini. Kejadian ini. Hari ketiga kejadian ini. Saya sebutkan dalilnya. Lah kamu. Masa pertama penciptaan bumi, masa kedua struktur bumi. Oke ya teman-temannya. Baik. Coba kamu buka Quran surah Fusilat ayat 41 sampai dari Quran surah Fusilat ayat 9. Itu Quran surat 41 ayat ke-9. Ku kasih kamu satu dalil, kamu baca itu, habis kamu kasih dalil saya tornado ya. Biar sama-sama dalil. Silakan. Sebutkan dulu dong masa pertama sampai masa ke-6. Iya, itu dalilnya, Ya. dalilnya itu. Loh, itu dalilnya. Buka. Jelaskan secara detail. Iya, buka dibaca. Buka dibaca. Ya kamu ini jelaskan ke saya akan catat. Saya catat di sini. Iya, buka. Itu kan saya catat. Ya, kamu minta tadi, saya bilang pertama, dengar dulu. Kamu masa bilang pertama. Masa pertama apa? menciptakan bumi. Bumi, Kan? di mana Kamu catat dalilnya? di situ. Nah, itu tadi Fusilat, Quran Fusilat ayat 9. Oke, saya catat dulu. Fusilat. Catat. Oke. Fusilat ayat berapa? 9. 9. Kita lihat dulu nih, ya. Iya, silakan lihat. Awas kamu tidak kasih saya dalil tornado Oke. ya. Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa? Dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya, itulah Tuhan seluruh alam. Berarti bumi diciptakan dalam 2 masa. Oke. Sekarang, Bumi diciptakan. Oke, siap. Balikan lagi. Oke. 2 masa. Oke, sabar teman-teman. Orang-orang begini kita tahu triknya. Sabar teman-temannya. Oke, balikan kamera. Ini 2 masa. Bumi diciptakan dalam 2 masa, guys. Baik. Sudah balikan kamera. Saya sudah bilang kan, kita kasih dalil pun sama. Oke, balikan kamera. Sekarang masa kedua apa? sabar. Iya, sabar. Ya. Sabar, tenang. Di mana dalil tornado saya minta? Masa pertama sampai masa ke-6 dulu dong, gimana sih? Dalil tornado. Lah, ini tuh mulai mengalihkan lah. Sabar. Kita diskusi agama berlandaskan dengan dalil, betul? Mikana, jangan kamu permalitan 10 kali. Setidaknya saya telah membuktikan. Dengar dulu. Yang saya minta itu masa pertama sampai masa ke-6. Ini Iya, baru saya tahu. masa pertama saya aja. tahu. Terus masa Iya, kedua, saya ketiga, tahu. keempat, kelima, enamnya mana? Lapi itu Bisa saya ngomong? Mas. Bisa saya ngomong? Karena tadi saya sudah menjelaskan apa yang diciptakan oleh Bapak Yahweh Yesus Bisa saya Hamasiah ngomong? dari hari pertama sampai ke hari ke-6. Semua berdasarkan dalil. Saya sebutkan dalilnya. Lah giliran tentang ditanya Tuhanmu, dari tadi kamu mutar sana Bisa saya mutar sini ngomong? kayak gasing. Bisa saya ngomong? Iya. Bisa? Ya, silakan. Masih potong Masa tidak? kedua apa? Masa Ku kedua tanya apa? dulu. Masa kedua Masih apa potong diciptakan? Ini Masih kan masa potong atau pertama. Tidak. Oke, sudah. Sabar. Tenangkan. Masa kedua? Tenangkan. Ku tahu kamu dalam keadaan panik. Kok saya yang panik? Ya. Ini namanya kamu fitnah. Kamu itu Iya, sebenarnya oke. Baik, makanya diam. kamu itu aduh tuh. Nggak Kamu yang nuduh usah saya saja. panik, sebenarnya kamu yang panik.
Bagaimana Udah, saya mau kalau ngomong, kamu juga malu, ngomong. nggak apa-apa. Lah ngomong Turun aja sendiri lah. sendiri, nggak apa-apa. Ngomong lah, ngomong lah, Ya. ngomong lah. Ngomong dulu lah. Ngomong dulu lah. Ya, Ngomong masa dulu kedua lah. apa diciptakan? Ini kan masa Ngomong pertama. dulu lah. Ini masa Kalau pertama. kamu kasih waktu saya ngomong, Berarti baru ini saya itu ngomong. Itu. Oke. Mau kasih waktu saya ngomong atau tidak? Penciptaan bumi full silat 9. Mau kasih Bumi saya waktu diciptakan ngomong dalam atau 2 tidak? masa. Mau Oke, udah, kasih saya silakan. waktu ngomong atau tidak? Ya, silakan. Baik. Oke. Tadi, oke kamu mute ya. Jadi teman-teman, sudah ku bilang apa? Dia minta ada data, kita bisa kasih. Kita bisa kasih sama dia. Sudah ku buktikan saya kasih masa pertama diciptakan bumi. Dalilnya ini. Sekarang kamu mengatakan tadi bahwa tiang-tiang langit itu adalah tornado. Mana dalilnya? Masa sama saya kamu minta dalil, begitu kamu tidak kasih saya dalil? Berarti yang berbicara agama tipu-tipu siapa? Hei, Nah, kan masa tidak kedua, masa ada ketiga, dalil. masa keempat, masa kelima. Belum selesai. Tidak ada dalil tornado. Kamu jujur sama saya, ku jelaskan semua. Kamu jujur sama Masa saya kalau dalil kedua, tornado ketiga, tidak ada keempat, dulu. kelima, keenam. Belum selesai, Oke, baik, ku Bos. jelaskan sama kamu. Ya. Ku jelaskan sama kamu, tetapi kamu jawab dulu kalau dalil tornado tidak ada. Nanti itu kan sudah di Wahyu 12. Jangan kemana-mana. Masa kedua, masa ketiga, masa keempat, masa kelima, masa keenam. Apa Oke, yang diciptakan? jujur dulu Oke. sama saya. Jujur dulu sama Aduh, saya. ini udah mulai lari. Hei, Tidak, saya tidak lari. Saya tidak lari. Masa saya kedua, masa akan ketiga, masa buktikan keempat, masa dari kelima, masa masa keenam. pertama. Saya Ya. dengar. Saya akan berikan kamu dalil. Saya akan berikan Iya, menjelaskan. iya. Diam dulu. Iya. Diam dulu. Tapi kamu buktikan sama saya. Ada atau tidak dalil tornado iya. itu dulu. Nanti kalau sudah selesai kamu jawab dari masa ke-1 sampai masa ke-6. Dalil. Iya. Paparkan dulu masa pertama sampai masa ke-6. Baru nanti kita ke tornado. Nih mau lari tuh. Ada tidak dalil Ayo, tornado? Ada tidak dalil jelaskan tornado? dulu, paparkan dulu masa pertama sampai masa ke-6. Come on. Ayo Bagaimana loading, semangat. kau ini? Jangan malu loading, ayo cepat. Aduh, jangan mengelur waktu. Jangan muter sana muter sini. Inilah Cepat. teman-teman kualitas Come Kristen. on. Oke. Oke, Nah, kamu mute justru lah. inilah Kamu mute dulu. kualitasmu. Orang diminta Kamu masa mute pertama, dulu. masa ke-6 cuma Oke, masa kamu mute. pertama doang. Kamu mute dulu, mute. Ya. Mute dulu. Mute dulu. Ya. Kamu mute dulu ya. Oke. Ya, teman-teman, ini sudah saya buktikan tadi, ya. Sudah saya buktikan tadi. Mereka ini hanya mau mengalihkan agar tidak mau menjawab apa yang kita tanyakan. Tidak, dia bisa buktikan. Sudah saya kasih semua dalil, pasti dia tidak bisa buktikan kalau tornado itu punya dalil. Karena kenapa? Ini, dengar. Loh, Sabar, itu saja paparkan Sabar, dulu masa saya buka pertama dalil, sampai saya masa buka ke-6 dalil, apa sabar, yang saya buka diciptakan dalil, oleh Allah. sabar, Dari saya tadi buka nggak bisa dalil. jawab. Ya ampun Tuhan, sudah Sabar. sampai 2 jaman Sabar, nggak bisa saya buka jawab. dalil. Sabar, saya buka dalil. Nah, bentar. Saya buka dalil. Karena kenapa teman-teman? Karena memang Allah sudah katakan sama mereka. Makanya susah teman-teman. Perhatikan baik-baik ya. Nih. Kalian perhatikan baik-baik di sini. Ntar loading ya. Mereka menipu Allah dengan orang-orang beriman, ternyata mereka menipu diri mereka sendiri. Jadi memang penipu mereka ini. Sudah saya buktikan kalau saya kasih sampai selesai, potong jari syahadat saya kalau dia bisa menjawab kalau tornado itu betul-betul tiang langit bergoyang-goyang itu kalau dalil tornado ada. Tidak ada teman-teman. Makanya jangan terlalu kalian terpancing, oh ini, mereka tidak mau menerima. Kamu mau kasih. Yang pertanyaannya itu dia menjelaskan bahwa tiang langit bergoyang-goyang itu adalah tornado. Saya minta dalil, dia bilang sabar dulu. Saya sudah buktikan satu dalil. Ini Quran surah Fussilat ayat 9 menciptakan langit dan bumi. Kamu sudah baca. Kasihkan saya satu dalil kalau betul-betul di Ayub itu adalah tornado. Kalau kamu sudah kasih itu baru kita bahas lagi. Masa kamu menjelaskan hanya modal ludah sama lidah? Bagaimana jadi apologet kau modal ludah sama lidah? Jadi begitu ya, ku bilang sama kamu ya. Oke. Kamu bisa buktikan, bisa buktikan dah Udah. tornado itu tadi. Ku kasih kamu satu dalil tadi loh. Bisa tidak? Emangnya mana kamu sebutkan dalil-dalil dari masa pertama sampai masa ke-6? Sungguh kamu ini terlalu. Loading.
Loading saudaraku. Yang dikasih Tuhan Yesus sama Masia, yang saya tanya, masa pertama sampai masa ke-6 apa yang diciptakan oleh Allah? Hello, nggak bisa jawab ya? Itu Malu. dalil Sehingga kamu mengalihkan topik. Dengar Mikana. Sudah kukasih yang masa pertama menciptakan langit dan bumi. Dalilnya sudah kukasih. Berarti masa pertama Dengar dulu. Sudah kukasih, ya. Ketika tadi kamu mengatakan bahwa tiang langit itu adalah perumpamaan tornado. Loading. Mohon maaf.